Kebetulan saya di rumah. Tadi saya baru pulang dari Unis, jadi habis maghrib saya tadi baru pulang, makanya agak-agak lama ya. Ini saya baru nyampe, baru buka laptop segala macem. Tapi sih untungnya nggak terlalu macet ya sini. Oke baik, sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu harus pandemi seperti ini. Baik, untuk MK saya, semoga teman-teman nggak bosan. Ada yang bosan nggak dengan saya? Kalau saya variasi, beda karakter, ada yang satu begini, satu begitu tuh menurut saya menjadi ya, indahnya di situ gitu. Kalau mahasiswa semua sama ya ngapain ya kan? Baik, untuk pertama kali nanti saya coba akan paparkan dulu ya. Saya baru ngirim untuk silabusnya. RPS-nya sebenarnya sudah jadi, cuma saya masih mau revisi untuk tugas memikirkan, karena kan kita seminar perpajakan ya. Saya mengambil topiknya untuk studi kasus. Jadi dari perkuliahan kita adalah membahas soal-soal USKP. Ya, jadi apa tuh Bu USKP? Itu adalah ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, di mana outputnya bagi seorang yang memiliki disiplin bidangnya, dia harus tersertifikasi sebagai konsultan pajak. Nah, salah satunya dengan apa? Salah satunya adalah dengan sertifikasi atau ujian sertifikasi negara, ya, yaitu konsultan pajak. Nah, wadahnya melalui ujian perpajakan. Bu, materinya seputar apa? Semua. Jadi, saya harapkan nanti teman-teman ya MK ini disiapkan lagi buku-buku yang dulu sudah pernah ya, dari mulai perpajakan, kemudian manajemen pajak, buku yang terakhir yang saya udah pernah share waktu itu USKP volume A. Ada 3 USKP, volume A, volume B, volume C. Nah, untuk teman-teman saya memberikan satu saja ya, satu buku aja itu belum tentu karuan gitu kan ya, buku. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sudah membeli bukunya? Ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Kan teman-teman membeli buku atau enggak nanti fotokopi ya. Karena kalau teman-teman enggak punya, otomatis teman-teman enggak bisa mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Nanti kita akan bahasnya dari mana? Dari buku-buku tersebut, dari satu buku. Dalam satu buku itu terdiri dari soal-soal latihan. Ada pilihan ganda, ada teman-teman nggak punya soalnya, nggak punya bukunya, gimana mau belajar gitu kan. Tetapi di dalamnya juga jawaban teman-teman. Nah, jadi itu satu paket, ada soal dan jawaban dalam satu paket buku USKP volume A. Mempunyai bahannya ya, mungkin siapa yang mau beli silahkan. Karena buku ini tidak dijual dimanapun ya. Dia hanya mencetak dari satu penerbit. Kebetulan PT-nya kalau nggak salah PT Indomitra ya, itu punya Pak Prianto Budi, Pak Budi, saya sih manggilnya Pak Budi. Dan beliau, siapa sih Pak Budi itu? Pak Budi itu adalah salah satu pakar pajak. Beliaulah yang menaungi seluruh calon-calon itu, semua orang yang mau ikut lulus sertifikasi pajak gitu loh, kayak bimbel itu di tempatnya Pak Budi tersebut gitu. Jadi dia adalah seorang trainer ya. Jadi
yaitu tadi. Makanya kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk membeli bukunya. Bukunya bagus teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin nanti berminat, benar-benar berminat pengen ambil disiplin pajak, nanti pengen kerja di pajak, saya sarankan teman-teman mempelajari benar-benar latihan-latihan soal yang ada di dalamnya. Karena nggak hanya teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah luar biasa. Level S1 sudah saya kasih buku seperti itu gitu loh. Udah itu level untuk praktisi pajak sebenarnya buku itu. Cuman teman-teman lebih dari sekarang sudah mengambil paling depan ya, belum lulus sudah mempelajari buku SKP. Nanti kalau teman-teman mau ujian sertifikasi konsultan pajak, teman-teman pakainya juga buku itu karena semua orang yang ingin lulus sertifikasi juga memakai buku tersebut yang teman-teman pakai nanti. Jadi mungkin dari di antara teman-teman bisa kerja di pajak ya, mudah-mudahan. Oke. Kebetulan juga di kampus kita sediakan brevet ya. Udah mantap lagi tuh teman-teman ya. Sudah belajar pajak, ada brevet, sudah pernah nyobain soal-soal ujian sertifikasi pajak. Nah, ya udah ya kan. Teman-teman tinggal mengasah aja, sering-sering latihan saja. Busnya dulu ya teman-teman ya. Nanti ada yang sudah download mungkin sudah ada di Sepada juga, saya sudah siapkan di e-learningnya juga. Cuman RPS-nya saya masih revisi untuk tugasnya. Saya mau pengennya apa gitu ya dalam satu semester, mau tugas kelompok. Sebenarnya sudah mau beres, cuman saya masih ada yang revisi dulu. Takutnya daripada nanti saya buru-buru share, Anda dari tetapi teman-teman, perbedaan metode pembelajaran dari semester sekarang dengan semester nanti itu hanya terletak pada kalau yang sebelumnya kan teman-teman kemudian tapi yang kemarin sih tatap muka juga, sebagian daring juga kan, online juga. Nah, kalau sekarang kita full daring teman-teman, jadi kita full online. Jadi kita menggunakan blended learning ya. Blended learning itu tuh 2 metode, teman pakai daring, online juga tatap muka. Tapi konteksnya di sini tatap mukanya bukan tatap muka face to face, tidak. Tapi tatap video conference. Nah, oke, saya buka dulu untuk silabusnya. Kayaknya ada yang ngantuk nih. Kucek-kucek mata. Oke, saya sharing dulu ya. Sebentar. Tetap semangat ya meskipun kuliah malam-malam. Aduh, ini jamnya malam banget ya. Aduh, benar-benar. Tapi ya nggak. Iya, Bu. Mas Yogi kayaknya semangat nih dia. Dia kayaknya orang yang selalu rajin ngintipin status saya kayaknya. Oke, saya buka dulu untuk silabusnya. Nah, ini teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan tidak teman-teman? Silabusnya? Belum, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Udah. Belum. Udah, Bu. Udah kelihatan. Silabus ya. Semester perpajakan ini bobotnya 3 SKS, diperuntukkan untuk semester 7 ya, teman-teman akhir. Artinya apa? Bagi mahasiswa yang mengambil seminar perpajakan di semester 7, ini artinya manajemen pajak sudah mahir pajak internasional. Nah, sedangkan untuk seminar perpajakan ini harusnya bahannya hanya menyeminarkan bahan-bahan pajak sebenarnya, supaya lebih peka ya, terbiasa dengan soal-soal atau studi kasus, udah familiar gitu loh, lebih mudah nanti untuk jenjang kesananya.
Oke, Seminar perpajakan ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pilihan ya, atau konsentrasi perpajakan pada program S1 akuntansi. Diharapkan mahasiswa atau teman-teman ya, setelah memperoleh mata kuliah ini, terbiasa memecahkan segala bentuk, memahami dan menguasai pola soal-soal USKP, memperoleh wawasan pengetahuan dan mengupgrade kompetensi yang pajak dari penjelasan yang komprehensif melalui buku USKP Review Volume A. Ini baru volume A, teman-teman. Ada 3 volume. Nanti teman-teman pengen lanjut ke 2 volume lagi berikutnya, silahkan teman-teman bisa membeli ya, karena ketiganya juga sudah tersedia di PT Indomitra punya Pak Budi. Selain itu mampu untuk melewati ujian sertifikasi sebagai konsultan pajak secara efektif dan efisien. Jadi ini loh outputnya teman-teman. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan blended learning di awal ya, mengkombinasikan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Nah, bentuknya terbagi menjadi ada sinkronus dan asinkronus. Nah, Bu, itu apa lagi tuh, Bu? Nah, sinkronus itu modelnya real time, teman-teman. Real time ya. Jadi dikerjakan pada saat itu juga, berjalan di waktu yang sama. Itu namanya sinkron. Sinkron ya. Tapi kalau asinkronus atau asinkronus itu kebalikannya. Justru dia nggak real time. Jadi misalkan teman-teman harusnya jam setengah 7 sampai jam 9 misalkan. Nah, tapi teman-teman buka masalah kalau untuk asinkronus. Tapi kalau untuk sinkronus, teman-teman harus real time di hari tersebut, di jam tersebut. Itu bedanya. Nah, untuk sinkronus, saya mengambil model-model wadah aplikasinya nggak yang susah-susah ya teman-teman ya. Nanti kalau mikirin aplikasi yang ada teman-teman nggak jadi belajar lagi ya kan. Jadi kita yang umum saja seperti Google Meet, ada video yang dipublikasikan pada YouTube, Google Classroom, dan Nah, dalam proses pembelajaran dosen dan mahasiswa memiliki peranan penting. Nah, kalau kemarin teman-teman kita kan menggunakan metode SI. Nah, kalau sekarang kita kombinasi ini teman-teman, kita pakai mix center learning. Apa tuh Bu? Mix center learning ini adalah kombinasi dari SEL sama LCL. Ya, jadi lecture center learning. Jadi baik dosen maupun mahasiswa nanti mendominasi mahasiswa ya. Mahasiswa menyiapkan materi sendiri, kemudian membuat presentasi. Sekarang baik saya maupun teman-teman nanti sama-sama kontribusi. Jadi nanti bisa gantian, mungkin bisa saya atau mungkin bisa teman, besoknya lagi bisa saya lagi yang present, kemudian teman-teman berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk penugasan masih sama menggunakan metode inquiry ya. Tugasnya bisa macam-macam seperti mungkin ya kalau tembok kemarin itu ada makalah, ada PPT. Kemudian ada tugas juga yang lain ya, tugas lain bisa kuis, bisa latihan soal. Untuk evaluasi di akhir kita seperti biasa masih ada UTS dan UAS. Nah, Prianto Budi ya, Budi Prianto sama lah ya. Ini 2018 edisi karena bedanya apa Bu? Kalau volume A, teman-teman bisa menjadi konsultan pajak untuk orang pribadi, untuk perorangan ya, maksudnya untuk perorangan. Tetapi kalau volume B, itu jadi perorangan dan badan. Kalau C itu udah lengkap, bisa internasional. Ya, jadi saya nggak dulu ya, saya ambil yang volume A dulu. Kalau misalkan teman-teman benar-benar mau meminati pajak, teman-teman bisa lanjutkan beli buku untuk volume B dan volume C. Belajar di rumah bisa ya.
Gitu loh. Ini tinggal teman-teman ikut ujian sertifikasi, daftar, mudah-mudahan. Oke, untuk prasyarat teman-teman, seminar perpajakan ini syaratnya 3 ya, harus sudah lulus perpajakan, manajemen perpajakan, dan pajak internasional. Nah, outputnya ya, selesai mengikuti mata ini selalu hampir sama yang di atas ya. Terbiasa segala bentuk kasus, permasalahan perpajakan, memperoleh wawasan pengetahuan, dan mengupgrade kompetensi di bidang pajak. Kalau kemarin teman-teman itu suka Bu, yang kemarin saya lupa Bu. Nah, nanti di materi atau di teman-teman nanti akan feedback ke belakang lagi. Oh iya, kita buka lagi deh tentang PPh 21. Kemarin apa ya? Kita buka lagi deh tentang PBB misalkan. Nah, balik lagi ke seminar perpajakan ini memang nanti kombinasi teman-teman ya, disiapkan lagi buku-buku yang kemarin, dibuka lagi, dicari lagi ya. Sendiri ya, ini deskripsi yang ada di buku. Nah, kunci dan soal. Nah, tetapi ada beberapa pembahasannya. Di sesi mata kuliah kita, nanti kita akan kupas nih alasannya, jawabannya kenapa bisa B. Yang penting kan reasonnya ya, itu yang akan kita bahas nanti. Ini sudah ada, tadi yang sudah jelaskan ada blended sama inquiry. Untuk evaluasi sama EKT 1, EKT 2, 25% totalnya, UTS 25, UAS 50, dan kehadiran. Bu, misalkan Bu, saya mau jalan-jalan ke puncak nih, boleh, silahkan. Tetapi batasnya adalah 75% ya. 75% adalah wajib. Wajibnya teman-teman harus ada di 75%. Boleh tidak selama 4 kali. Nah, ini rinciannya, jadi ini nggak kayak mode pembelajaran yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Modenya seperti ini. Jadi kita kupas, nanti kita akan kupas soal jawab, tanya jawab. Nah, jadi sedikit. Di sini sedikit, tapi di sini juga teman-teman juga harus didalami, harus sering dibaca, kalau nggak juga susah. Ya, kita langsung masuk ke materi juga, karena teman-teman juga sudah mengenal saya juga sudah mengenal teman-teman. Akan bahas konsultan pajak nih. Ini untuk sebagai pendahuluan ya, sekilas pandang supaya teman-teman dapat gambaran. Kenapa sih pajak itu larinya nanti sertifikasi? Kalau nggak disertifikasi ya susah ya teman-teman ya. Jadi itu sebagai pengakuan kita negara terhadap orang, terhadap masyarakat. Kalau sudah tersertifikasi itu artinya kan sudah legal gitu. Tersertifikasi juga kayaknya kurang. Kalaupun teman-teman nanti buka usaha konsultan pajak juga teman-teman kan itu akan dipakai orang supaya orang bisa meng-hire teman-teman, bisa memakai jasa pajaknya teman-teman, mungkin bahkan bisa membuat laporan keuangan. Karena kan teman-teman juga background-nya akuntansi. Kita nggak pernah tahu kan namanya masa depan, ya kan? Sedikit sharing dari saya, karena beberapa teman saya pajak. Nah, setelah mereka beberapa kuliah gitu kan, mempelajari dari kuliah, dari bangku, dari situ tiba-tiba mereka buka konsultan pajak loh teman-teman. Mereka pada ikut ujian segala macam. Memang mungkin sudah rezeki juga ya. Jadi memang teman-teman saya beberapa orang sudah punya kantor sendiri, bisa ikut kalau memang mau benar-benar menggeluti. Nah, untuk di pertemuan kedua kita akan bahas ini bulannya jangan bingung ya. Kenapa Bu kok bulannya lama 2014 sama 2000 bulannya ya, bulannya Desember 2014. Nah, ini memang tahunnya lama teman-teman, tetapi ini adalah
di-upgrade dengan tahun yang terbaru 2019-2018. Cuman penyajiannya karena menurut saya si penulis memakai tahun ini adalah ini tahun pencetus. Nggak langsung, Bu ini apakah semua soal tanya jawabnya ini memang cuma di tahun 2014 saja? Nggak juga. Nanti teman-teman bisa buku tersebut. Jadi memang ini sudah, meskipun namanya tahun 2014 soalnya, tapi untuk yang sekarang ini sudah di mix. Jadi di buku tersebut sudah mix teman-teman. 2014, 15, 16, 17, 18 sudah ada di situ. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti seperti ini ya. Di pertemuan kedua ada KUP bagian 1, ketiga KUP bagian 2, kemudian keempat nasional. Nanti saya infokan untuk kalau sudah mendekati di TM keempat ya, atau pertemuan keempat. Di 5 ada PPH, ya, PPH orang pribadi dan SPT. Nah, teman-teman bagi mungkin yang lupa SPT, cara nginput SPT gimana ya? Nah, jadi teman-teman nanti buka lagi deh materi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian di 6 dan P3 dan BM ya. Ini apa sih? Nanti kita akan bahas. Kemudian 8 ada UTS, 9, 10 ada PPN dan SPT. Maksudnya seputar PPN dan cara pelaporannya gitu ya maksudnya ya. Kemudian 11 kita nanti akan saya berikan beberapa jurnal yang teman-teman bisa review gitu kan, akan dibahas kalian. Karena ini EKT sifatnya sinkronus ya, jadi dikerjakan di hari itu dan dikumpulkan di hari itu juga. Ini juga sama, untuk EKT 1 juga sifatnya sinkronus, jadi real time. Oke. Kemudian di 12 ada P2 PPH, kemudian di 13 ada sama ya, bagian 2. 14 yang terakhir kode etik. Nah, ujian sertifikasi konsultan pajak USKP, soalnya 7 komponen teman-teman. Jadi ya seputar ini soalnya. Ada 5 atau 7 komponen. Misalnya ada 7 komponen. 7 komponen itu ya seputar PPH, PBB, PPNBM, ya, PBB. Nah, teman saya kemarin ya, jadi ada lagi teman saya kemarin itu udah tes ujian 3 kali USKP gagal. Jadi di 7 komponen itu pertama dia baru lulus, yang di checklist itu baru 2. Dari 7 lulus 2. Akhirnya kan masih ada 5. 5 itu dia gagal, artinya dia tidak lulus. Kemudian dia coba lagi, itu yang pertama ya. Ujian yang kedua dia coba lagi, lulus 3. Nah, sisanya gagal kan akhirnya. Kemudian yang ketiga kali dia sudah bisa masuk ke 5, teman-teman. Tapi yang 2 belum, masih checklist ya, bukan sama saya itu belum lulus loh teman-teman. Nah, dia akan nyoba yang keempat kalinya nanti di tahun 2020 atau 2020 akhir atau 2021 awal. Nah, jadi memang agak susah ya ujian USKP itu. Makanya kalau teman-teman sudah terbiasa sering belajar kasus-kasus perpajakan, untuk ikut ujian juga tertarik sekali ya ingin ikut ujian USKP, cuman ya waktunya saya belum ada karena memang juga harus dulu ya, harus fokus untuk belajar ini. Belajarnya nggak jauh-jauh teman-teman ya, buku USKP itu volume A, B, C yang dipelajari ya itu seputar itu saja ya. Oke, untuk buku utamanya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk referensinya teman-teman juga bisa menggunakan buku ini, bebas. Ini buku-buku pajak semua ya. Ada Mardiasmo, ada Siti Resmi, Pak Waluyo, kemudian Anwar Pohan ya, dan yang lain-lain. Nah, oke, ini buat referensinya saja. Nah, oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Silakan kalau mau ada yang mau bertanya tentang silabus. Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas ya? Karena teman-teman juga sudah biasa lihat RPS saya, silabus saya, jadi sudah, oke, paham. Untuk RPS-nya saya share besok ya, karena saya harus mengedit untuk tugas yang individu berubah dulu, karena kan kita nggak biasa. Biasanya kita ada teori gitu kan, tugas kelompok, ini itu. Nah, kalau sekarang mudahnya soal tanya jawab. Jadi saya harus mikirin dulu yang akan dibahas di kelas, caranya bagaimana, metodenya itu yang lagi saya pikirkan. Sulit-sulit, Bu. Mungkin, nggak akan sulit, Mas. Enggak, dari teman-teman ada saran mungkin buat masukan saya untuk tugas individunya, boleh? Mungkin ada masukan? Mbak Resti mungkin, Mbak? Cukup, Bu. Cukup ya? Padahal kan saya mintanya masukan. Alhamdulillah. Baik ya, jadi insya Allah besok akan saya share RPS-nya, nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Yang penting sering hadir, sering ngerjain tugas ya, dan aktif itu saja. Kalau saya sih untuk soal ujian, lalu ini banget ya untuk ujian. Karena itu juga bukan salah satunya tolak ukur, begitu. Nanti untuk ujian, insya Allah saya akan multiple choice. Penting saya lebih orientasi ke perkuliahan tiap pertemuan. Jadi saya nanti nilainya dari situ, dari tiap pertemuan. Kalau ujian nggak terlalu rumit lah, teman-teman pasti nanti bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi hari ini ya. Konsultan pajak. Oke. Mungkin ada yang berminat, nanti bisa dilanjutkan ya. Karena teman punya usaha sendiri, terus nyambi buka konsultan pajak, ya kan? Nah, nanti misalkan ada perusahaan atau orang pribadi pengen pakai jasa teman-teman, kamu udah tersertifikasi apa belum? Udah, aku udah lulus USKP nih. Nah, kasih lihat sertifikatnya. Itu teman belum legal, ya orang gimana mau pakai jasanya teman-teman gitu loh ya. Jasanya jasa apa sih, Bu? Jasa konsultan pajak. Bagaimana mungkin membuat laporan keuangan, akun-akunnya, bisa jadi mungkin disuruh buat rekonsiliasi fiskal, ya, kemudian konsultasi tentang perpajakan, cara menghitung, ya seputar PPh, PPN, nah itu kan banyak temanya, karena banyak orang. Dan untuk tenaga konsultan pajak juga sekarang lagi banyak. Beda sama yang kalau di kita kan ada syariah, ada pemerintahan. Itu beda sekali. Pajak itu pamor dari dulu. Jadi memang dari sananya teman-teman nggak akan nyesal kalau misalkan ambil pajak. Gitu. Tapi dua-duanya juga bagus ya. Pemerintah juga bagus, syariah juga bagus. Karena tergantung passion kita mau kemana nantinya. Ya. Kalau kita mau pengen jadi pejabat kayak pejabat daerah, ya mungkin kita bisa ambil pemerintahan dan seterusnya. Oke, saya langsung sharing saja. Ini kenapa jam di laptop saya jadi jam 6 ya? Oke. Nih ya. Kelihatan tidak? Kelihatan, teman-teman? Iya. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan. Oke. Coba saya sharing ya. Nah. Oh, ternyata pajak tuh gini toh. Nah, jadi teman-teman nanti passionnya ke depan, misal sudah lulus S1 ya, sudah punya gelar SE, Sarjana Ekonomi. Sarjana Ekonomi apa susah ekonomi nih? Mudah-mudahan sarjana ekonomi ya pastinya ya, bukan susah ekonomi. Saya lanjut ya.
untuk pertemuan di pertama atau hari ini konsultan pajak sekilas pandang. Nah, outline-nya akan kita kemudian ruang lingkupnya, apa sih ruang lingkup kerjanya si konsultan pajak itu, persyaratan konsultan pajak di Indonesia, ada ujian dan penyetaraan tingkat sertifikasi konsultan pajak, kemudian ada hak dan kewajiban dibahas, kemudian ada penyelenggaraan sertifikasi konsultan pajak dan komposisi soal USKP. Nah, ini dulu nih teman-teman. Nah, pengertian konsultan pajak, nah, kan kesimpulan biar nggak kebaca panjang dari peraturan yang paling bawah. Ya. Menurut peraturan Menkyu nomor 111 PL14, konsultan pajak adalah orang memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan dia memberikan jasa konsultan tentang perpajakan. Bu, kalau misalkan kan saya bisa. Jadi selain teman-teman akuntansi, teman-teman juga bisa buka kantor jasa pajak. Nah, kan enak tuh dua-duanya teman-teman punya. Nah, mantep tuh. Jadi begitu. Jadi konsultan pajak apa sih yang dijasakan gitu kan? Ya tentang pengarahan, tentang pelatihan. Maksudnya pelatihan menyusun sebuah suatu laporan perpajakan ya, maksudnya kalau bahasa saya sih bukan pelatihan harusnya. Oke. Jual apa ya jasanya ya? Jasa konsultan pajaknya. Nah, untuk ruang lingkup, nah ada dua jasanya teman-teman. Jasanya jasa kepatuhan dan jasa konsultasi, tax compliance sama tax consulting. Nah, kalau jasa konsultasi ya kayak kita konsultasi dosen wali kayak gitu. Nah, itu juga, tapi ini konteksnya adalah pajak, ya berarti konsultasi tentang pajak. Bagaimana melaporkan, bagaimana menghitung, bagaimana kalau jika ada kasus seperti ini, orang WP-nya seperti ini, nah barang jasanya seperti ini, nah itu konsultasi. Tapi kalau jasa kepatuhan, orientasinya ke pelaporan sih biasanya teman-teman. Jadi supaya bagaimana si WP itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dengan tax planning supaya tidak menggelapkan pajak, kita juga bisa meminimalisir nih pakai tax planning tuh misalkan. Jadi penghitungnya bagaimana? Ini jatuhnya ke jasa kepatuhan, tapi sebenarnya hampir sama ya teman-teman ya. Intinya adalah ya klien, bahasanya klien, supaya klien kita itu melaporkan pajaknya legal, kemudian dengan yang jelas ya, syaratnya JLB jelas, lengkap, benar ya, yang dilaporkan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini saya bacakan. Konsultan bekerja untuk menutupi kesenjangan kinerja dan kontribusi konsultan, mungkin mencakup pemberian solusi total atau penyediaan beberapa bentuk dukungan teknis spesialis untuk periode waktu yang disepakati. Banyak yang di perusahaan-perusahaan mereka tidak meng-hire karyawannya sendiri ya, tidak memakai karyawannya sendiri, kebanyakan atau merekrut konsultan pajak dari luar. Nah, kenapa? Selain konsultannya sudah tersertifikasi, sudah pengalaman, kemungkinan sih biasanya perusahaan itu akan nyaman biasanya kalau ada konsultan pajak. Tetapi nanti adalah fee. Nah, jadi perusahaan tersebut akan membayar si konsultan tiap bulan berapa. Jatuhnya misalkan tiap bulan itu dia 5 juta jadi konsultan permanen di perusahaan. Jadi ya per bulan 5 juta akan dibayar terus. Karena biasanya
lebih safety ya kalau ada konsultan pajak daripada dia memakai karyawan sendiri yang nggak tersertifikasi. Besar loh teman-teman ya. Oke. Menurut Thomas, tahun 2003 ini literaturnya lama ya. Ini membantu klien ya mereka tanpa mengambil alih kendali dari masalah yang dia tangani. Konsultan yang baik dilakukan memberikan nasihat sedemikian rupa sehingga nasihat tersebut meningkatkan kemampuan klien untuk memecahkan masalah dan tantangan mereka. Konsultan pajak itu selain dia membantu, dia juga mensupport, memastikan bahwa bagaimana sih kliennya melaporkan pajak dengan benar, bisa menghitung sendiri, membantu permasalahan. Nah, itu sebenarnya teman-teman. Jadi seperti kayak juru penyelamat ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui untuk persyaratan konsultan pajak di Indonesia. Syaratnya kok banyak, Bu? Nggak banyak, cuman di model seperti ini jadi kelihatannya banyak. Nih, syarat umum. Pertama, WNI ya. Tapi sini WNI semua sih ya. Warga negara Indonesia sudah ada ya, bertempat tinggal di Indonesia sudah, tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah atau negara atau BUMN atau BUMD. Berkelakuan baik, dibuat keterangan dari instansi yang berwenang, memiliki NPWP harus, menjadi anggota pada satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di saya dan memiliki sertifikasi konsultan pajak. Nah, ini loh teman-teman di poin. Ini syarat, ini baru syarat umum. Sudah memenuhi semua syarat, tapi saya nggak menjadi anggota di app, Bu. Di asosiasi konsultan pajak tuh gimana? Selama teman-teman sudah memiliki sertifikasi, ya, sudah tersertifikasi, untuk saya apalagi yang app ini rata-rata ini bisa diabaikan ya. App saja ya, app saja. Kalau yang lainnya tetap wajib. App ini kalau orang-orang yang sudah berpengalaman di Dirjen Pajak kemudian pengen menjadi konsultan itu lebih mudah. Pengalaman di konsultan pajak tapi coba mengikuti ujian sertifikasi dan lulus itu sudah dinyatakan bisa. Dan syarat tambahannya di sini ini manakala konteksnya dia masih di DJP ya, jadi dia pernah bekerja di kemudian dia sengaja mengundurkan diri ya untuk menjadi konsultan pajak, dia buka usaha sendiri, bisa teman-teman, ya itu juga bisa. Tetapi konteksnya dia itu mengundurkan diri tapi secara terhormat ya. Tentu jangan ya. Kemudian telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Nah, dihitungnya 2 tahun. Kemudian ini ada lagi untuk pensiunan. Nah, kalau pensiunan saya sudah pensiun misalkan, tapi saya pengen 20 tahun nih teman-teman. Ya, jadi ada beberapa syarat khusus ya. Masa baktinya di lingkungan kantor DJP dengan memperoleh hak pensiun, kemudian telah melewati jangka waktu 2 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman. Ya. Adalah syarat-syarat diizinkannya menjadi konsultan pajak. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti saat umumnya sudah ya atau mungkin nggak jadi PNS juga nggak ada masalah ya. Pokoknya selama teman-teman sudah bisa ikut sertifikasi dan lulus, teman-teman sudah bisa menjadi konsultan pajak. Oke, kelewat. Nah, ini adalah jenis USKP dan persyaratannya. Tadi saya udah ungkapkan, jadi USKP itu ada tingkat A, B, C ini untuk tingkat A ya. Ini diperuntukkan untuk menangani pelayanan WP orang pribadi. Syaratnya apa? Nah,
seperti ini. Ini gambarnya agak nggak lurus ya. Ini sebenarnya 2 foto, cuman pas garis ini ternyata nggak sama. Nah, ini untuk sarannya dari A, B, C. Yang ini syaratnya dia harus membuat permohonan. Jadi kita mengajukan sendiri, membawa berkas-berkas, termasuk surat kelulusan sertifikasi, diajukan. Terakhir adalah dia lulus S1. S1 sudah bisa, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, D3 atau S1 bisa. Kemudian ini untuk kategori pensiun kalau yang di bawah ya, ini nggak saya bacakan. Salah satu syarat umumnya adalah memiliki sertifikat konsultan pajak, yaitu surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, jadi untuk konsultan pajak seorang konsultan yang telah memenuhi persyaratan pada tabel ini. Selama teman-teman sudah memenuhi dan sudah sertifikasi, teman-teman sudah bisa dianggap sudah bisa membuka jasa gitu. Langsung berikutnya saja. Nah, ini tingkat B teman-teman yang tadi saya udah paparkan di depan. Kalau yang A tadi hanya melayani jasa pribadi ya, jasa perorangan. Kalau yang di tingkat B ini bisa jasa perorangan, bisa badan. Nah, ini. Bisa perorangan, bisa badan. Sertifikasi S1, atau D3 ya, ini D4. Dan ini untuk yang level yang kasusnya yang dia. Nah, untuk yang tingkat C, teman-teman. Nah, ini tingkat C bisa pribadi. Soalnya paling susah ya. Saya punya teman, dia jago pajak juga. Itu hanya 1 orang yang lulus USK yang lain. Baru dia dan baru 1 orang dari 20. Pertama dari 7 komponen dia lulus 6, nggak lulus 1. Ujian lagi yang kedua bayar lagi tuh waktu itu. Ujian yang kedua lulus semua, udah checklist semua, akhirnya dia lulus L semua, ya udah akhirnya dia lulus tuh, baru berhasil. Tapi dia levelnya sudah masuk ke level ABC teman-teman, memang sudah expert ya. Memang dia di kantor juga memang pegang sebagai koordinator pajak juga, dia menangani ekspor impor juga, karena ini perusahaan asing, dia sudah pakar ya, gitu. Nah, ujian atau penyertaan. Nah, ini untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak, seorang perorangan dapat teman mau ikutin ujian ataukah, tapi nggak ada cara lain sih selain ikut ujian ya. Karena leganya dari situ. Kalau nggak dapat sertifikasi ya gimana mau dianggap legal gitu kan. Karena itu surat pengakuan negara ibaratnya. Nah, ini jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya. Nah, ini ketiga jenjang USKP tersebut dilaksanakan setahun. Memang dalam setahun itu ujian USKP ada 2 gelombang, teman-teman. Penyelenggara USKP adalah PPS. Ya, ini adalah panitia penyelenggara sertifikat konsultan pajak. Jadi Kementerian Keuangan itu memiliki beberapa divisi ya. Salah satu ekselonnya adalah divisi Dirjen Perpajakan, Dirjen Bea Cukai, ya kan. Nah, untuk yang perpajakan itu dipegang oleh Dirjen Perpajakan, untuk yang bea cukai, bea masuk, bea keluar dipegang sama Dirjen Cukai. Jadi memang ada beda-beda. PPSKP ini masuk di dalam Dirjen Perpajakan. Ya. Khusus untuk pensiunan pegawai Dirjen Pajak untuk mengikuti kegiatan penyetaraan. Jadi ada level in passing ya, penyetaraan tingkat sertifikasi. Mereka tidak perlu mengikuti jalur USKP lagi.
tapi syaratnya dia harus sekian tahun, 20 tahun tadi yang diungkap di awal ya syaratnya ya. Tetapi harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada PPSKP yang dilampirkan dengan foto surat keputusan. Nah, jadi memang harus ada surat keterangan juga, teman-teman. Nah, tapi enak ya, nggak usah ikut ujian. Cara untuk menaklukkan soal USKP, yang penting teman-teman sering latihan. Itu saja sebenarnya. Nah, untuk hak konsultan, jadi konsultan itu punya hak juga ya, selain punya kewajiban. Hak konsultan 22 nomor 111, konsultan pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan Bu, kalau misalkan jasanya bukan jasa perpajakan, tapi jasa akuntansi boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh. Akuntansi nggak ada masalah ya. Secara ringkas, batasan jasa konsultasi di bidang perpajakan tersebut dijabarkan. Nah, ini adalah deskripsi batasan. Jadi, teman-teman nanti kalau menjadi konsultan juga dibatasi ya. Jasanya misalkan mau ngasih jasa selain pajak atau selain akuntansi, misalkan mungkin jasa yang lain ya. Contohnya kayak jasa apa ya yang nggak masuk itu tentang hukum sih masih yang sekiranya di luar perpajakan, teman-teman juga harus hati-hati ya, karena kita juga dibatasi sebagai konsultan, takutnya mengambil selama teman-teman sudah tersertifikasi dua-duanya, teman-teman boleh membuka dua-duanya ya. Harus hati-hati juga, takutnya nanti dianggap orang pajak nih ngambil skill orang akuntansi. Nah, ada yang seperti itu di luaran sana. Orang KJN ngambil skill orang pajak. Nah, karena memang sama ya, akuntansi sama pajak itu kan serumpun. Ini untuk ini adalah batasan-batasannya ya. Jadi jasa apa saja yang boleh sama yang nggak boleh. Dari Dirjen Pajak, rata-rata peraturan untuk konsultan memang keluarnya dari Dirjen Pajak sama Kemenkeu. Kewajibannya ngapain sih? Nah, konsultan pajak itu harus ngapain sih? Nah, ini loh teman-teman. Memberikan jasa konsultasi kepada WP, kewajiban perpajakannya, kemudian mematuhi kode etik. Nah, kode etik sendiri itu ada satu buku loh teman-teman. Kalau teman-teman komponen itu punya masing-masing. Nanti kalau teman-teman brevet, mungkin atau yang sudah pernah brevet, 1 MK, bukan 1 MK, sendiri, PBB sendiri, PPN sendiri, modulnya ada sendiri-sendiri masing-masing, termasuk kode etik. Kode etik, nah ini mudah, teman-teman pasti bisa untuk kode etik karena cuma teori. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional, ini PPL ya, bagi teman-teman nanti member IAI bisa join dengan PPL-nya si konsultan pajak. Ini kelebihannya banyak loh teman-teman ini. Kemudian menyampaikan laporan tahunan konsultan. Nah, misalkan nanti teman-teman di hire laporan tahunan. Nah, ini laporan pajak ya maksudnya ya ini ya. Memberikan status setiap perubahan data diri konsultan pajak dengan melampirkan bukti. Ini kasusnya jika ada perubahan, ditetapkan secara tertulis kepada Dirjen Pajak mengenai perubahan asosiasi konsultan pajak tempat berhimpun paling. Oh ya, ini kondisi pindah teman-teman atau dicabut. Jadi konsultan pajak itu kalau dia memang bisa eksis ya, dia tidak akan dicabut. Tapi kalau dicabut karena suatu kasus misalkan, nah ini juga harus ada perubahan, harus melaporkan juga nih teman-teman ya. Kan kalau dia sudah di hire, harus ada surat perjanjian ya, kemudian dasar ini konteksnya adalah dokumen sih ini mah. Kemudian yang ke-8, menyetujui publikasi data konsultan pajak berupa nama dan alamat konsultan. Kewajibannya cuma ini saja sih teman-teman. Administrasi saja ya. Nah, ini untuk laporan tahunan. Jadi
tugasnya. Jadi selain konsultan pajak itu menyelesaikan permasalahan yang ada pada kliennya, dia juga memiliki tugas ya menyampaikan laporan pajak ke Dirjen Pajak. Apa Bu? Nah, seperti bentuk penyampaian laporan kinerja. Jadi dia bekerjanya ngapain saja. Jadi kalau kemarin buat laporan keuangan nih, misalkan, ya sudah itu nanti akan dilaporkan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh konsultan laporkan. Jadi dia bentuk buat rekapan. Gitu ya. Ini adalah laporan tahunan. Nah, memuatnya apa saja? Jumlah dan keterangan. WP-nya siapa aja nih? Misalkan kita atau saya mungkin sebagai konsultan pajak. Saya dapat 5 klien ya. Berarti artinya 5 WP. Nah, nanti dijelaskan tuh siapa saja, alamatnya di mana, nomor NPWP-nya apa aja. Nah, dijelaskan. Atau realisasi kegiatan pengembangan. Nah, ini kaitannya ya bentuknya adalah lembar kerja ya atau kertas kerja. Kalau dia digunakan untuk PPL ya, ini harus ada. Tapi kalau dia nggak ada PPL ya nggak bisa, nggak ada ya. Tapi rata-rata melampirkan fotokopi tanda ya masih kalau nggak ada bukti dia sebagai konsultan, nah gimana dia mau melaporkan kan? Karena memang laporinnya. Menyampaikan laporan paling lama akhir bulan April tahun pajak. Nah, jadi memang si konsultan pajak ini bertanggung jawab membuat laporan kinerja. Saya menyebut laporan kinerja, ya apapun yang dilakukan oleh si konsultan itu akan dilaporkan ke Dirjen Pajak. Itu sebagai salah satu bentuk. Ini bentuk laporan tahunannya. Ya teman-teman, formatnya seperti ini. Kemudian penyelenggaraan sertifikasi konsultan pajak. Nah, saat ini penyelenggara OSKP sudah memiliki titik terang setelah 2 tahun. Titik terang tersebut belum menyentuh penentuan ini ya, jadi kriteria perguruan tinggi yang lulus S1 atau D4 atau dapat langsung menerima. Nah, jadi ini masih polemik ya, masih pro kontra teman-teman karena ada perubahan peraturan. Sama halnya teman-teman mengambil profesi akuntan PPAK ya, PPAK. PPAK itu hanya bisa diambil oleh orang yang S1-nya akuntansi, teman-teman. Banyak orang yang pengen ngambil PPAK, tapi mereka bukan dari S1 akuntansi yang nggak bisa, meskipun ya pengalamannya banyak, tapi kalau dia nggak S1 akuntansi dulu nggak bisa. Nah, itu istimewanya di situ teman-teman. Makanya teman-teman di lulusan S1 akuntansi nanti ya, saya bilangnya nanti dong, ya kan. Nah, itu harus benar-benar dimanfaatkan betul ya, karena kesempatan itu kan orang lain aja nggak bisa ngambil kesempatan gitu kan, memang khusus untuk orang akuntansi ya, PPAK itu. Habis PPAK, kemudian KJA, habis KJA mungkin konsultan pajak, nah itu udah mantap banget itu, udah jadi. Ini adalah, ini nggak usah ya untuk PPSKP, ini panitianya mereka ada pelaksananya, ada sub-subnya lagi. Kita nggak bahas untuk PPKSP ya, karena ini bukan ranah kita, tapi kita cukup tahu saja ya. Yang mengatur ujian sertifikasi negara konsultan pajak. Nah, kemudian untuk ini masih sama sih jenis kegiatan yang tadi profesi pengembangan lanjutan. Ini tujuannya untuk apa sih Bu PPL itu? Ini sebenarnya untuk mendongkrak kemajuan atau perkembangan seorang konsultan pajak. Ya. Sebenarnya tujuannya ke situ.
supaya dia lebih terang, lebih banyak ilmunya, lebih upgrade gitu kan, bisa menghadapi permasalahan kasus-kasus yang ada, dilakukanlah PPL. Ada training, kemudian ada pelatihan-pelatihan, jenis-jenis PPL seperti itu ya. Jadi supaya si konsultan pajak ini ilmunya nambah, bukan rasa, karena kan kasus yang terjadi di banyak perusahaan itu kan beda-beda ya jenisnya. Jadi kalau konsultannya nggak mahir, nggak profesional, sah, ya kan? Karena mau minta tolong sama siapa gitu kan, kalau konsultan banyak sendiri nggak bisa, ya. Nanti bisa dibaca sendiri, jadi jenisnya banyak. Nah, ini untuk struktur keanggotaan ya. Oke, ini jenis-jenisnya. Nah, jadi PS ini ya, PPL atau untuk komite yang tadi saya bilang, komite memang dia ada anggota, ada ketua, ini kita nggak terlalu ini banget sih, udah nggak ke sini. Ini sebagai teman-teman untuk komite pelaksana tuh mengarah tuh tugasnya apa, wewenangnya apa gitu kan. Ini masih sama. Ini kriteria penilaian asosiasi konsultan pajak sebagai anggota. Nah, manakala ada yang dia mau jadi konsultan pajak, boleh. Itu juga bisa teman-teman, nanti ada penyetaraan. Tapi selama dia sudah bisa lulus dan atau dia punya pengalaman lebih dari 20 tahun, terus juga bisa ya. Ini banyak, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ada unsur-unsur penilaian ya. Unsur penilaian ini untuk anggota PPSKP tapi ya, jadi jangan bingung. Nah, ini banyak sekali kriteria penilaiannya. Ini adalah tata kelola ya, tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi atau fairness. Ini tarif tata kelola PPSKP. Jadi anggotanya memang harus tarif. Tabel kan, bersifat independen ya, tidak gampang dipengaruhi gitu kan. Nah, kemudian lanjut lagi, ini adalah masih sama ya skornya. Kita skip. Nah, secara formal Dirjen DJP Pajak membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud di atas. Kegiatan penilaian tersebut dituangkan dalam si Dirjen Pajak itu dia ada membentuk atau subnya ya, ini ada komite-komitenya, dia nanti yang akan mengadakan USKP. Nah, jadi teman-teman jangan bingung ya, jadi ada bentuk tim untuk mempermudah. Nah, yang terakhir ada komposisi soal USKP, teman-teman. Untuk komposisi soal USKP, jadi sudah saya bilang ya di awal, ada model multiple choice, ada essay, ya. Nanti kalau dia ada SPT ya berarti ada pengisian SPT. Nah, mungkin teman-teman yang dulu sudah pernah ngisi SPT di praktik perpajakan atau mungkin lupa, nanti kita review kembali di seminar perpajakan. Makanya nanti disiapin saja buku-bukunya, kalau lupa modalnya dari situ teman-teman ya. Kalau di buku SKP tidak membahas materi karena itu sudah ranahnya sudah ranah ujian gitu kan. Oke. Ini adalah modelnya sertifikasi A. Kalau teman-teman lulus volume A, artinya kalau B ya B, kalau C ya C. Begitu terus ya. Jenisnya sama, bentuknya ini tadi saya udah jelaskan. Nah, ini yang kita bahas ya, seputar ini saja yang teman-teman sudah pernah pelajari selama ini. Tambahnya adalah kode etik. Yang paling terakhir, ini yang paling mudah. Kemudian KUHP urutannya ya teman-teman. Kode etik dulu, KUHP ya, kemudian
PPB dulu. Kalau versi saya, kalau saya mungkin belajarnya nggak gitu. Jadi saya belajar yang mudah dulu nih. Yang mudah-mudah saya masukin dulu ke pikiran saya. Mudah-mudah. Nah, nanti yang susah belakangan, teman-teman. Yang susah apa sih? Mungkin PPN ya. PPN atau mungkin PPH sih insya Allah mudah. PPH mudah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bertanya. Ini Sudah juga jelas, Bu. jelas ya. Udah keren dong. Udah pinter-pinter dong. Berarti langsung aja nih. Ini yang B. Tuh, udah selesai teman-teman. Tuh, ini yang C ya. Tuh. Jadi ini modalnya teman-teman nanti ya. Jadi teman-teman ada gambaran. Ternyata outputnya tuh belajar pajak tuh ke sini gitu kan. Nanti punya usaha sendiri. Selain teman-teman punya usaha pribadi, teman-teman pajak sama ke kantor akuntansi KJA. Tuh. Karena banyak nanti kalau misalkan tiap Maret sama April kan tuh suka ada tuh orang pribadi mau lapor pajak kan, ya kan? PIN segala macam. Nah, tuh teman-teman bisa bisa jual jasanya teman-teman. Oh, ini loh cara membuat SPT seperti ini. Oh, ini loh cara melaporkan pakai PIN, pakai SPT, formulir yang fisik. Nah, bagaimana cara ngitung? Itu bisa teman-teman manfaatkan. Gitu. Ya. Oke, ini saya tutup. Nah, untuk hari ini segitu dulu materinya. Jadi yang mudah dulu. Yang penting teman-teman sudah ada gambar. Saya mau kemana nih? Saya mau passionnya kemana? Gitu kan? Sudah lebih terarah ya. Gitu. Apalagi kita punya brevet nanti udah kalau teman-teman sudah dapat buku-buku yang pernah saya kasih tapi dan dipelajari betul, teman-teman nanti masuk ke brevet nggak asing ya itu mah nah gitu jadinya tinggal pematangan saja. Oke, ada yang mau nanya? Silakan bagi yang mau nanya. Mbak Desi mau nanya mungkin Mbak. Silakan yang lain, jangan sungkan nanya. Bu, saya belum paham yang ini, misalkan. Silakan. Ada yang belum paham, nanya boleh. Yuk. Mas Mario mau nanya nggak nih? Biasanya suka nanya, Mas. Cukup, Bu. Mas Natalius mau nanya nggak? Enggak, Bu. Nggak. Yang lain? Cukup, Bu. Cukup ya. Yakin nih. Kayaknya udah pada ngantuk apa emang? Oke. Ekonomi. Oh, susah ekonomi. Aduh, yang dikit jadi itu dong. Iya, Bu. Bu, saya mau bertanya soal pembelian buku itu di mana ya, Bu? Oh, bukunya boleh beli di saya. Saya lagi. Jadi, teman-teman, kalau mau beli buku, jadi tidak akan ada. Maksudnya tidak akan ada. Karena saya melihat tidak ada yang KW, setahu saya. Tapi nggak tahu mungkin kalau ada oknum-oknum yang membuat fotokopi KW ya. Buku itu susah dicari, hanya ada di satu penerbit PT Indomitra yang saya sudah tulis di silabus ataupun teman-teman cek websitenya beliau PT Indomitra. Nanti di situ ada link kontak person. Kalau misalkan teman-teman mau beli via web juga bisa, atau mau kolektif ke saya juga bisa. Karena saya memang ada koneksi dari pihak sana, jadi lebih mudah juga gitu. Untuk buku yang kemarin manajemen perpajakan saya juga pakai punya Pak Prianto Budi. Gitu. Yang lain silakan. Bu, boleh apa, Bu? Boleh apa Mbak? Agak-agak nggak jelas suaranya. Kira-kira untuk harga bukunya itu berapa? Oke, untuk buku kalau saya lihat dari bukunya, saya sih belinya kapan saya juga. Nah, mungkin nanti bisa lihat di internet ya. Kalau nggak salah sih range-nya 200.
antara 250 atau 150 kalau nggak salah. Itu bukunya buku unik, Mbak. Buku yang semua orang nggak punya. Jadi memang buku spesial. Semua orang yang mau lulus semua orang yang mau lulus di sertifikasi pajak itu menggunakan buku itu. Gitu. Jadi bukunya memang rada mahal ya. Jadi wajar kalau memang mahal. Nah, apalagi saya yang belum ujian, belum apa-apa ya kan. Tapi seenggaknya kan saya sudah menyalurkan ke teman-teman. Teman-teman lebih hebat, sudah maju sekian yang lain. Gitu. Nanti coba dicek lagi nanti Mbak di websitenya ya. Ada harganya di situ. Jadi teman-teman hati-hati pada saat membeli di website. Ada model e-book ya. Ada model e-book yang soft copy. Ada juga yang model buku. Jadi belinya yang buku ya. Jangan yang e-book. Percuma. Yang e-book itu luar biasa sekali. Nggak bisa boro ganti PC, nggak bisa, dia hanya satu PC, nggak bisa di kopas, nggak bisa di edit, nggak bisa di screenshot, nggak bisa semua. Takutnya diperbanyak mungkin ya. Gitu. Jadi pastikan yang dibeli adalah buku. Ya, bukunya bukan e-booknya, bukan yang soft copy-nya. Karena harganya sedikit kalau yang e-book itu lebih murah, kalau yang buku pasti lebih mahal. Hati-hati jangan sampai salah beli. Jadi lu pernah pengalaman buku beli apa dulu tuh saya tuh. Saya kira buku tuh kan kok harganya rada aneh gitu kan, saya mikir. Terus pada saat saya mau check out kok nggak ada nanya nama alamat. Saya kan tambah bingung lagi tuh waktu itu. Cuma saya oke karena lagi pas saya lihat lagi nggak buku. Ya akhirnya udah kebeli kan. Ya sudah gitu kan. Sudah ya namanya orang buru-buru waktu itu ya saya. Jadi hati-hati teman-teman, saya sharing pengalaman saja. Pastikan yang dibeli adalah buku. Itu. Ada lagi? Bu, saya mau nanya. Ya. Kan tadi saya pas masuk ke Meet-nya ini nggak lewat Spada, boleh nggak Ibu? Soalnya Nggak Spada lewat tadi nggak Spada. bisa. Iya. Yang penting linknya sama kan? Iya, tapi masih bisa masuk sih lewat aplikasinya. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu kan gini loh teman-teman. Saya jelaskan sedikit tentang Spada ya. Sebentar. Jadi apa sih itu Spada gitu kan? Spada itu hanya wadahnya teman-teman, rumahnya saja. Tapi untuk metodenya teman-teman mau pakai aplikasi apapun ya, misalkan ya Google Meet kayak yang sekarang mau pakai Zoom ya tetap Google Meet, ya tetap Zoom metodenya. Cuman lewat rumah, melalui rumah dulu baru bisa ke Google Meet begitu. Spada itu. Karena Spada tidak ada Google Meet, tidak ada Zoom. Bener nggak? Iya, Bu. Iya, nggak ada. Jadi Google punyanya Google Suite gitu loh. Kemudian Zoom jadi punyanya Zoom. Jadi memang mereka sudah berdiri sendiri gitu kan. Classroom juga punya Google Suite gitu kan. Cuman Spada ini sebagai wadah, sebagai track record supaya teman-teman biar kelihatan, oh ternyata si dosen ini dengan anak mahasiswa ini yang sekian, ini track recordnya seperti ini, melalui ini gitu. Hanya untuk sebatas sistem pelaporan saja. Tapi untuk metodenya, ya tetap kita pakai Classroom, Google Meet, pakai Zoom. Cuman lewat naruh link di sini nih, gitu. Cuman karena Google Calendar kan Google Calendar itu sudah link dengan Google Suite ya, itu juga punya produk dari Google Suite. Tinggal nempel saja teman-teman. Jadi linknya apa nih? Saya tempel ke Spada gitu. Jadi lewat rumah ceritanya. Tetap metodenya pakai yang lain-lain itu. Jadi bebas misalkan nanti selain saya, jika dari teman-teman ada dosen yang mengajar, ya mungkin teman-teman tetap dimaklumin ya. Karena belum semua dosen ini kan kita baru ya. Kita baru bisa dianggap trial
ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum semua dosen mengadopsi. Jadi mohon dimaklumi jika nanti memakai. Mungkin karena faktor umur juga, atau mungkin faktor karena dia kesibukannya banyak, atau faktor yang lain. Tapi memang sepada ini memang diwajibkan gitu ya, baik dosen maupun mahasiswa. Tuh. Jadi teman-teman memang saya sengaja latih ya, karena waktu itu saya juga belajar baru sekali gitu kan. Saya waktu itu kan kita juga ada sosialisasi dosen ya teman-teman ya. Ada sosialisasi dosen, belajar sekali pas pada saat ya namanya lewat Zoom ya. Nah, waktu itu saya lagi banyak kerja, saya sambil tuh. Saya nggak terlalu memperhatikan, ya udah gitu kan. Sosialisasi kedua ada yang terakhir kemarin, tapi saya lebih inisiatif, saya nanya langsung sama ketua tim padanya Pak Taufik ya. Pak Taufik IT. Saya belajar setengah hari beres langsung bisa. Jadi memang lebih enak secara deket ya. Kalau belajar di Zoom takutnya kan kecepatan, yang ini minta ini, yang ini minta ini, nanya yang ini Pak, nanya yang ini bagaimana. Jadi kitanya nggak fokus. Tapi kalau belajar sendiri langsung ke orangnya gitu kan, langsung ke petingginya, ke kepalanya itu lebih enak. Saya belajar nggak lama, cuma sejam waktu itu saya sudah paham langsung dengan e-learning, alhamdulillah. Karena memang ternyata dia cuma sebagai wadah ya. Jadi wadahnya kita harus lewat rumah, mau keluar juga kita harus lewat rumah, mau masuk juga kita harus lewat rumah. Intinya itu sepada. Bu, gimana kalau misalkan sudah nggak e-learning Bu? Sudah nggak COVID? Nah, nanti akan menjadi pembahasan lagi apakah kita masih tetap pakai sepada atau mungkin kolaborasi ya sama tatap muka yang di kelas. Kita nanti belum tahu karena sepada ini diperuntukkan pada saat ya, tapi sih kayak kemungkinan sih nanti akan kombinasi untuk yang kedepannya. Begitu Mbak. Yang lain boleh? Silakan. Saya sambil buka absen ya. Yang lain kalau ada yang mau nanya. Handphone siapa bunyi tuh? Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman supaya lebih enak nanti kalau RPS-nya sudah saya upload ya. RPS sudah saya upload, silabus sudah saya upload. Nanti untuk saya nanti akan biasakan setiap pertemuan akan saya record ya. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Manakala teman-teman pada saat hari itu, Bu, saya hari itu waktu itu lagi sambil kerja, Bu. Nah, misalkan, jadi bisa lihat di YouTube lagi. Kapanpun bisa belajar ya, nggak terikat waktu. Bu, yang kemarin saya lupa, buka lagi channelnya, lihat lagi, itu bisa. Karena kita coba memudahkan ya. Jadi meskipun online, tetap teman-teman juga tetap harus belajar ya. Itu materinya biar gimana caranya ya materinya biar masuk ke saya gitu kan teman-teman rugi kalau misalkan teman-teman nggak dapet ilmunya, bener nggak, udah bayar mahal-mahal gitu kan, udah ngabisin internet segala macem waktu, kalau teman-teman nggak dapet materinya kan rugi sebenarnya tuh. Saya buka dulu absennya seminar ya, saya salah buka lagi nih. Seminar perpajakan. Saya ini dulu, isi dulu. Silakan bagi yang mau bertanya sambil jalan, saya ngetik. Yang batuk bisa minum, kan di rumah. Yang batuk bisa minum. Kalau ada yang belum jelas, bisa langsung bertanya. Oh. Tema hari ini. Ini masuk semua? Atau ada yang nggak masuk, teman-teman?
Nanti saya panggil ya satu-satu. Esensi kelas. Statusnya sudah valid semua. Coba saya cek dulu. Ibu, untuk YouTube Ibu apa Ya. namanya, Bu? Kenapa, Mbak? Ya, gimana? Nama YouTube-nya, Bu. Oh, nama YouTube-nya pakai Rida RJDHA Sang Juara. Saya share di itu ya, saya share di WA nanti takut salah. RJDHA, saya sih biasa pakai RJDHA, jangan bingung ya. Bu, namanya kan RIDA, kenapa pakai RJDHA? Itu style saya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. RJDHA Sang Juara biasa. Terima kasih. Yuk. Oke, saya absen ya. Sebentar saya kasih lihat. Saya share coba di sini. Saya sharing ya, share screen coba bisa apa enggak absensinya biar teman-teman juga bisa lihat. Oh, oke, nggak mau dia. Oke, saya panggil saja ya teman-teman. Untuk absensi yang lanjut. Resti ada? Hadir, Bu. Yogi, sorry. Yogi? Mas Yogi ada? Tadi ada ya? Ada? Ada tadi. Ada tadi, ya? Bu. Tadi Sholat ada dulu, Bu. lihat. Oke, ngabur kemana nih? Sholat, Bu. Oke, Febri? Mas Febri ada? Lagi di jalan Hadir, kayaknya, Bu. Bu. Lagi di jalan. Demo. Lagi di jalan? Lagi alam saya hadir, Bu. Oh ya. Oke, sebentar. Fitria Hadir, Bu. Ita. Mbak Ita. Oke, nggak ada suara ya. Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Siva. Hadir, Bu. Oke. Bethesda. Hadir, Bu. Dinda Sari. Hadir, Bu. Anissa. Anissa. Oke, nggak ada ya. Anissa hadir, Bu. Oh, hadir. Handias. Hadir, Ibu. Karina. Hadir, Bu. Oke, Rizal. Hadir, Bu. Ada. Mbak Fitria. Oke, nggak ada Hadir, ya. Bu. Ah, kan. Hadir. Ya. Ada Yulia. Hadir. Nabia. Hadir, Ibu. Dia Hadir. Fitri. Hadir, Bu. Dinda Remayang. Hadir, Bu. Anwar Fauzi. Hadir, Bu. Mario. Hadir, Bu. Intan. Hadir, Bu. Ada. Mas Lius kemana nih? Hadir, Bu. Ada. Azizi. Mas Azizi ada? Hah? Mbak Mia? Hadir, Bu. Vivi? Mbak Vivi? Gak ada ya. Hadir, Bu. Ada. Rizky Hadir, Bu. Irfan? Oh, ada. Rizky Irfan? Mas Rizky kemana nih? Tuh. Nggak ada ya. Imayani? Mbak Ima? Rizky Irfan hadir, Bu. Nah, kemana tadi, Mas? Nggak bisa itunya, Bu. Settingan mikrofonnya nggak bisa. Oh, laptopnya. Iya. Oh, gini, Mas. Kalau laptopnya nggak bisa, kemungkinan laptopnya ada 2 lubang. Enggak, settingan di laptopnya. Oh, settingannya. Oke. Ya, tadi nggak bisa. Udah saya setting ulang lagi. Oh, oke. Jangan dirubah-rubah, Mas. Nanti rubah-rubah lagi malah rusak lagi.
Bu. Ya, tadi saya ya. Imanya nih ada Mbak Ima. Nggak ada ya. Desi. Mbak Desi. Hadir, Bu. Hadir. Mayang Sari. Hadir, Bu. Muhammad Panji. Hadir, Bu. Ari Wijayanti. Hadir, Bu. Ya. Ada yang belum saya panggil? Ibu Putri. Oke, Mbak Putri pindah sore ya? Sore. Iya. Malam ya? Mbak Putri Iya, Bu. namanya, jadi gini, Mbak Putri kan tadinya pagi statusnya, ya kan? Harus ngikuti peraturan, prosedurnya Mbak Putri harus buat surat pernyataan. Ini kalau online saya bingung nih, kalau online modenya gimana? Coba nanti tanya Prodi. Jadi buat surat pernyataan, kemudian ditandatangani oleh dosen wali, kemudian Prodi, kemudian kalau surat sudah jadi diajukan ke TU supaya diupdate statusnya Mbak jadi permanen sore. Pindah Iya, sorenya tadi kenapa? kemarin udah Bu. Udah minta tanda tangan ke Bu Ana. Oh, udah. Udah. Terus udah dirubah belum statusnya? Udah. Oh, udah. Belum. Karena di absen saya nggak ada namanya, belum ada, masih di pagi. Jadi Mbak follow up ya, supaya enak. Iya. Kalau memang sudah pindah ke pagi, maaf, kalau sudah pindah ke sore, diberesin, dirubah statusnya biar enak. Jadi ngabsennya ujiannya di sore, katanya di sore, begitu. Jadi supaya enak Mbak. Kalau Mbak nggak ada namanya kan repot. Saya ngabsennya gimana? Nanti dianggapnya Mbak nggak hadir lagi kan, yang rugi mahasiswa. Ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang lain mau bertanya boleh? Silakan. Ini absen sudah saya input ya, bisa dicek di sini. Bu Mario udah subscribe, Bu. Oke, makasih Mas Mario. Jadi gini ya teman-teman, jangan berpikir saya buat YouTube tuh buat nyari duit, tidak. Saya orientasinya bukan ke situ. Saya buat YouTube karena memang pertama dari peraturan, karena kita sudah full daring, otomatis ada inovasi atau terobosan baru dari tim pengajar begitu ya, diharuskan menggunakan sinkronus sama asinkronus yang tadi saya bilang di depan. Jadi itu sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan metode pembelajaran yang baru, yang mudah-mudahan insya Allah bisa bagus gitu ya buat teman-teman, supaya teman-teman juga nggak bosan. Saya tuh online terus juga saya bosan loh teman-teman sebenarnya, apalagi teman-teman gitu kan. Jadi saya coba mix gitu kan metodenya, baik sinkronus maupun asinkronus, jenisnya juga saya coba supaya teman-teman juga nggak jenuh, yang penting materi bisa masuk begitu. Saya nggak memikirkan, oh ternyata harus buat YouTube, ya sudah, akhirnya ya kita tetap mau nggak mau kita buat YouTube. Jadi, tapi orientasi saya bukan untuk mencari duit, tidak ya, oh banyak subscribe-nya nih, oh banyak yang nge-like nih, tidak. Pure kita buat, atau saya buat itu memang sepenuhnya untuk metode belajar ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman, oh oke Bu, ini bagus, kalau memang bermanfaat, teman-teman juga boleh like, silahkan juga. Kalau mau komentar juga boleh, komentar yang sopan, ya, karena memang itu kan di publik. Jadi, kritikan boleh, tulis aja di situ, nggak ada masalah buat saya. Saya sih orangnya fair-fair aja, ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya, teman-teman. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya masih saya ya, masih saya masih saya yang present. Jadi nanti teman-teman siapkan saja nanti kelompok, tapi kelompoknya nggak akan banyak ya, karena ini adalah soal tanya jawab, jadi nggak kayak seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Oke, gitu saja ya dari saya teman-teman. Mohon maaf jika masih ada yang kurang berkenan. Terima kasih sudah bersedia hadir ya, sudah mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Alhamdulillah banyak sekali yang ikut kuliah ya.
Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dibaca lagi. Besok saya upload RPS-nya sekaligus videonya. Teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalkan kemarin lupa atau hari ini lupa, besok bisa dibuka lagi. Silakan. Jadi teman-teman bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Begitu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama. Oke, Makasih Bu, insentifnya Bu ya. tutup ya. Selamat Bu. Yuk, sama-sama, Mas. Ya.